Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai invasi bangsa Mongol ke wilayah Nusantara, tepatnya di tanah Jawa. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Serangan Mongol ke tanah Jawa adalah sebuah invasi militer oleh pasukan Mongol yang berasal dari Cina untuk menyerang Jawa. Serbuan yang dilakukan pada tahun 1293 ini dipimpin oleh Kubilai Khan yang merupakan penguasa kekaisaran Mongol dari dinasti Yuan. Ketika itu Kubilai Khan ini mengirim sekitar 30.000 tentaranya ke Jawa untuk menghukum Raja Kartanegara dari kerajaan Singasari. Namun serangan besar-besaran ini justru berakhir dengan kekalahan bangsa Mongol. Nah, penyebab serangan Mongol ke Jawa adalah ketika berkuasanya Kubilai Khan. Ketika itu Kubilai Khan melakukan upaya perluasan wilayah dengan mengirim utusan ke berbagai negara. Utusan tersebut diperintah untuk meminta negara-negara yang dikunjunginya supaya tunduk di bawah kekuasaan Mongol dan membayar upeti. Mensi atau Mengki yang dikirim ke kerajaan Singasari tidak diterima dengan baik oleh Raja Kartanegara. Raja Kartanegara menolak untuk tunduk dan memperlakukan Mensi seperti pencuri, yaitu dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan. Hal inilah yang membuat Kubilai Khan marah dan mengirim ekspedisi ke Jawa untuk menghukum Raja Kartajaya. Namun selain itu, Kubilai Khan juga memiliki maksud lain. Apabila Jawa berhasil ditaklukkan, maka negeri-negeri di sekitarnya juga akan tunduk dan dinasti Yuan dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia. Nah, adapun mengenai kekuatan militer Mongol, dalam rangka serangan Mongol ke Jawa, Kubilai Khan ini menyiapkan sekitar 20.000 hingga 30.000 pasukan dan 1.000 kapal yang dilengkapi perbekalan untuk 1 tahun. Ketika itu, ekspedisi ini dipimpin oleh Ige Mese, yaitu orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gao Xing. Nah, pasukan Mongol bertolak dari Guangzhou, Cina, menyusuri Champa hingga Sumatera, kemudian berlayar menuju Karimun Jawa dan berakhir di Tuban. Di Tuban, mereka diduga sempat menjara desa yang terletak di pesisir pantai. Setelah itu, komandan membagi pasukannya menjadi 2, yaitu pasukan darat dan pasukan yang menggunakan perahu untuk menyusuri sungai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai siasat Raden Wijaya. Sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, ternyata Raja Kartanegara telah terbunuh akibat pemberontakan Adipati Kediri bernama Jayakatwang. Nah, peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singasari menjadi kosong dan diambil alih oleh Jayakatwang. Selain memindahkan kekuasaannya ke Kediri, Jayakatwang juga mengasingkan keluarga Kartanegara ke Madura, termasuk menantunya yang bernama Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya yang tidak terima dengan perlakuan Jayakatwang segera menyusun strategi untuk menggulingkannya. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kartanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang. Apabila serangan mereka berhasil, Raden Wijaya akan tunduk dan menghadiahi 2 orang putri untuk dinasti Yuan. Kemudian permintaan itu disetujui oleh pasukan Mongol dan mereka pun bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Nah, pada tanggal 19 Maret 1293, gabungan pasukan Raden Wijaya dan Mongol bertemu di Daha.
Mereka kemudian menyerang pasukan Kediri dan dengan cepat berhasil membakar istana Jayakatwang. Jayakatwang yang telah mundur ke bentengnya kemudian dikepung dan didesak supaya menyerah. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit. Raden Wijaya mengaku akan mengambil upeti dan minta dikawal oleh pasukan Mongol. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit, Raden Wijaya segera menghabisi 200 pasukan Mongol yang mengawalnya. Setelah itu, ia balik menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta merayakan kemenangan atas Jayakatwang. Dalam serangan mendadak itu, Raden Wijaya berhasil membunuh banyak pasukan Mongol. Sementara sisanya segera melarikan diri ke kapal. Dan pada akhirnya, pasukan Mongol memilih untuk berlayar meninggalkan tanah Jawa. Nah, selain mengalami kekalahan, pasukan Mongol juga kehilangan banyak pasukannya dalam pertempuran di Jawa. Diperkirakan sekitar 60% pasukan Mongol terbunuh, sementara sebagian lainnya menjadi tawanan. Nah, kekalahan ini membuat Kubilai Khan murka dan Ike Mese harus menerima hukuman. Lain halnya dengan Gausing yang justru dihadiahi emas karena dianggap telah melindungi pasukan dari kehancuran total. Kemudian setelah serangan Mongol ke Jawa pada tahun 1293, Kubilai Khan sebenarnya merencanakan invasi lain. Akan tetapi rencana tersebut tidak pernah terrealisasi karena Kubilai Khan lebih dulu meninggal dunia. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai invasi bangsa Mongol ke tanah Jawa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.